Halo sahabat pemasyarakatan, kembali lagi dengan saya Widya Pujirahayu Dan saya Rindi Nawasari hadir membahas berita pemasyarakatan terbaru dari seluruh Indonesia yang telah kami rangkum dan sajikan untuk Anda. dan inilah Apa Kabar Pemasyarakatan. Sahabat pemasyarakatan, Direktur Pembimbing Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Pemasyarakatan, Pujo Harinto membuka rapat koordinasi pembentukan Gria Abipraya di wilayah Sulawesi Tenggara. Kehadiran Gria Abipraya ini tidak hanya sebagai sarana pelaksana keadilan restoratif, melainkan dapat meningkatkan kesejahteraan mantan warga binaan melalui program pembimbingan. Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Pemasyarakatan, Pujo Harinto, membuka secara resmi rapat koordinasi pembentukan Gria Abipraya wilayah Sulawesi Tenggara. Ia menjelaskan pembentukan layanan tersebut merupakan wadah kolaborasi bersama antara Balai Pemasyarakatan, Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan atau Pokmaslipas, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan stakeholder lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Pujo menyampaikan apresiasi kepada Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Kendari atas kinerja dalam mewujudkan Gria Abipraya wilayah Sulawesi Tenggara. Gria Abipraya diharapkan dapat membentuk sinergi atas peran seluruh stakeholder masing-masing, sehingga meraih keberhasilan pembangunan hukum di Indonesia. Gria Abipraya merupakan upaya bersama dalam mendukung proses reintegrasi sosial bagi klien pemasyarakatan dan diharapkan menjadi sarana pelaksanaan keadilan restoratif. Selain itu, Gria Abipraya juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan klien melalui pembimbingan kepribadian maupun kemandirian, memulihkan warga binaan sekaligus melindungi masyarakat terhadap kemungkinan pengulangan tindak pidana. Ya, berita selanjutnya. Direktur Teknologi Informasi dan Kerjasama Pemasyarakatan, Marcelina Budiningsih, melakukan kunjungan ke Rutan Kelas 2B Banjarnegara. Ya, pada kunjungan tersebut, Marcelina meninjau langsung serta mengapresiasi kelengkapan fasilitas yang ada di ruang pelayanan Rutan Kelas 2B Banjarnegara. Direktur Teknologi Informasi dan Kerjasama Pemasyarakatan, Marcelina Budiningsih, melaksanakan peninjauan langsung atas layanan dan kondisi fasilitas Rutan Kelas 2B Banjarnegara. Dalam kesempatan tersebut, Marcelina menyampaikan apresiasi atas kelengkapan fasilitas layanan, khususnya penyediaan tas sebagai tempat untuk menyimpan dan mendistribusikan barang titipan bagi warga binaan. Selain itu, Marcelina juga mengapresiasi ketersediaan ruang laktasi yang luas sebagai upaya pemenuhan pelayanan ramah hak asasi manusia. Marcelina berharap ruang layanan pemasyarakatan dapat terus ditingkatkan sebagai langkah antisipasi apabila jumlah pengunjung yang datang meningkat secara signifikan. Di sisi lain, petugas yang menjadi duta layanan harus terus menambah pengetahuan terkait pemasyarakatan sehingga dapat memberikan penjelasan dan informasi yang baik kepada pengguna layanan. Kedepan, inovasi harus terus dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kenyamanan maupun keamanan warga binaan. Marcelina juga berharap perangkat komputer yang digunakan untuk sistem database pemasyarakatan senantiasa dapat dilakukan perawatan secara berkala agar pelayanan publik berkualitas dan berdampak dapat terwujud. Ya, berita lainnya, Satuan Petugas Pengamanan Lapas Kelas 2B Ketapang menggelar razia kamar hunian warga binaan. Razia dilakukan dalam rangka deteksi dini gangguan keamanan serta antisipasi peredaran narkoba di dalam lapas. Lapas Kelas 2B Ketapang melaksanakan razia kamar hunian warga binaan dalam rangka deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban. Kegiatan razia tersebut dipimpin oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dan diikuti oleh pejabat struktural beserta jajaran staf Lapas Ketapang. Kegiatan yang dilaksanakan secara berkala ini merupakan bagian dari upaya menciptakan situasi yang aman dan kondusif di dalam lapas. Selain itu, razia dilakukan dalam rangka antisipasi peredaran narkoba, pencegahan warga binaan kabur, dan upaya mengingatkan kembali aturan lapas kepada warga binaan. Razia juga dilaksanakan sebagai langkah antisipasi atas risiko terjadinya musibah maupun gangguan keamanan dan ketertiban. Hasil temuan dari razia tersebut didokumentasikan, didata, dilaporkan, serta akan dimusnahkan dengan cara dihancurkan. Berita selanjutnya, petugas Lapas Narkotika Kelas 2A Samarinda berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu dengan motif baru. Ya, penyelundupan tersebut dilakukan oleh pengunjung ke dalam lapas dengan cara memasukkan obat terlarang ke dalam jagung rebus.
Petugas lapas narkotika kelas 2A Samarinda berhasil mengagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu dan pipet kaca yang dikirimkan lewat barang titipan bagi warga binaan. Paket sabu dan pipet kaca tersebut dimasukkan ke dalam jagung rebus yang berada dalam paket makanan sayur bening. Sebelumnya, petugas melakukan pemeriksaan makanan yang dibawa pengunjung. Paket narkotika ini diduga dikirimkan oleh rekan warga binaan yang berada di luar lapas. Setelah diperiksa secara detail, paket makanan sayur dengan jagung rebus tersebut berisi 4 bungkus narkoba jenis sabu beserta 1 pipet kaca. Pihak lapas segera menindaklanjuti temuan tersebut dan berkoordinasi dengan Polresta Samarinda. Hasilnya, warga binaan yang akan menerima paket tersebut maupun rekannya yang menjadi pengirim akan dimintai keterangan oleh kepolisian. Sekira pukul 14.00, anggota kami dengan kejeliannya melaksanakan pemeriksaan barang layanan kunjungan, mengamankan barang yang berupa sayuran yang dicurigai di dalam jagungnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, dan kami sudah melaksanakan laporan kepada pimpinan kami, Kakanwil, Kadipas, dan tentunya Pak Kalapas, yang hasilnya kami juga diminta untuk bersinergi melaporkan hal tersebut ke rekan-rekan di Polresta Samarinda. Berita lainnya, guna mendukung keahlian warga binaan, Rutan Kelas 2B Bangil bekerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan Pasuruan menggelar pelatihan barista untuk warga binaan. Dalam pelatihan ini, warga binaan diberikan pelatihan teknik pembuatan hingga keterampilan cara menyajikan kopi yang menarik. Rutan Kelas 2B Bangil bekerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan melaksanakan pelatihan barista bagi warga binaan. Pelatihan yang berlangsung selama 15 hari tersebut melibatkan instruktur profesional yang memiliki pengalaman dan keahlian dalam dunia kopi. Warga binaan tidak hanya diajarkan pengetahuan dasar tentang kopi dan teknis pembuatan kopi, tetapi juga praktik langsung dalam menyajikan kopi dengan cara yang menarik. Warga binaan yang menjadi peserta pelatihan pun memberikan kopi kepada sesama warga binaan sebagai ajang mengasah keterampilan barista sekaligus mempererat hubungan sosial di dalam rutan. Para instruktur turut memberikan penilaian dan umpan balik atas setiap kopi yang dibuat sehingga warga binaan dapat terus meningkatkan kualitas maupun rasa dari kopi yang mereka buat. Pelatihan ini merupakan salah satu program pembinaan kemandirian dan bertujuan untuk memberikan keterampilan baru kepada warga binaan sehingga mereka dapat memiliki bekal yang berguna saat kembali ke masyarakat. Selain itu, pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan rasa percaya diri warga binaan sehingga memulihkan kualitas hidupnya dan mencegah pengulangan tindak pidana atau residivisme. Sahabat pemasyarakatan, sebelum mengakhiri episode kali ini, mari kita saksikan bersama penampilan seni peran yang berjudul Warga Binaan yang Membina, karya warga binaan Rutan Kelas 1 Medan. Ikuti update perkembangan seputar pemasyarakatan pada media sosial kami di bawah ini. Demikian rangkuman berita yang dapat kami sampaikan. Saya Widya. Dan saya Rindi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri dan jangan lupa saksikan terus Apa Kabar Pemasyarakatan? Pemasyarakatan pasti. Warga binaan yang membina, karya Rutan Kelas 1 Medan. Di sebuah kampung terdapat sekelompok remaja, Hokop, Puput, Gabe, dan Ica, yang memiliki cerita hidup yang penuh warna antara lain pengangguran, PHK, dan tidak bekerja. Mereka mempunyai kebiasaan positif menurut mereka, selalu berkumpul di rumah Hokop hingga larut malam. Pada suatu malam, Wahyu, salah satu warga binaan yang baru saja selesai menjalani hukuman, memberikan kejutan besar terhadap teman-temannya berkat kedatangannya. Nah, mati kartumu kan? Udah lenceng lah, kalau kalah aja aku lagi main. Udah nyanyi aja lah kita. Enggak, ambil. Nyanyi. Mau lagu apa kalian, woi? Mar dua holong aja. Enak itu dah. Enak itu. Karasan gada malos diladangi. Soni maro hati nungga malah.
yang kita tunggu-tunggu ternyata udah keluar juga kok ya Biawa. Gimana kabar penganggurannya hari ini? Gak beda ya? Muka, gak nasib, sama aja aku tengok. Kayak monja. Astaga, CS awak langganan pizza. Keluar juga kau ya. Udah lama juga kita gak jumpa ya. Apa cerita weh? Gini aja lah pengacara. Pengangguran banyak acara. Makin beda aja muka kau ya sejak keluar hutan satu Medan ini. Pasti lah, mau tengok lain weh. Apa ini? Oleh-oleh untuk kami ya. Baik. Salah kau. Satu nih, mas satu. Oh. Nah, satu. Nanti nih. Satu. Ada sepatu. Buat gini lah kue di sana. Ada yang buat tas, sepatu. Ya, lukisan, pokoknya masih banyak lagi lah weh. Bagus sekali lah ya. Di sana kita diajari dari nol lah, kayak gini dari aku nggak tahu apa-apa kan weh sampai tahu. Pokoknya tugas di sana ramah-ramah lah weh. Iya. Pokoknya kalian tengok lah aku mah. Kayak orang kan? Iya, kayak orang kalau. Tapi, ku dengar-dengar di rutan kelas 1 Medan itu kan Yu, bebas sekali narkoba Yu. Gini Ca, jangan langsung kita berasumsi sendiri dengan apa berita-berita yang pernah kau dengar gitu Ca. Kalian tengok aja ini buktinya keluar. Gak ada itu semua Ca. Keren kali ya. Ajarilah kami Yu, biar gak gini-gini aja terus hidup kami. Nah, inilah mau ku ajak kalian buat usaha, buat kafe kita, tapi bertemakan sendi. Bisa juga Tahu aku kau Ca masih pupuk lima pandai masak kan? Nah, nanti kalian dua buat menu nanti di kafe itu. Kalian yang ngatur nanti menu apa ya kan, yang enak-enak ya kan? Nah, nanti si Yokop, kau pandai ngelukis kan kau? Iya, pandai lah Nah, CS. nanti kau ajarin anak kamu sini, terus hasil lukisannya bisa kita jual nanti. Jadi si Gabi sama aku, nanti kita dua kita cari anak kamu sini yang mau kerja. Aman itu aman. Biar kita ajak lah ya kan, baru Iya, kita iya. ya kan. Gimana weh? Setuju kalian? Cocok kalian rasa? Setuju lah CS. Masa enggak? Nah, kita buka art seni. Si Hokop kan pandai ngelukis. Sekalian ngajarin ngelukis. Si Bayu sama si Gabe sama anak-anak jual tas, jualan sepatu. Apa nggak banyak kali duit kita? Bagus sekali loh otak kau Yu. Tapi, dari mana uang kita buat kafe weh? Tenang, ada gue. Sikit-sikit lah, selama aku kerja di hutan ada lah aku sisih-sisihkan. Ya, kelola kalian. Tapi kok kurang-kurang sedikit yang kalian tambah ya weh. Hah, jadi kalau nggak cukup dengan STNK ini kita bisa mendapatkannya. Hokop. Sekali ya Pak. Demi masa depan anak-anak di kampus ini. Semangat juang untuk kita semua.